Indonesia pada masa demokrasi liberal oleh kelompok 3. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi yang digunakan saat itu adalah UUD sementara 1950. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan. Sistem parlementer ini menjadikan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden. Karena banyaknya partai politik yang saling bersaing dan berkoalisi, terjadi instabilitas politik yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Periode ini disebut sebagai demokrasi liberal, karena kebebasan politik sangat terbuka namun tidak stabil. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa adalah sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir tahun 1950 sampai 1951. Fokus pada keamanan, administrasi, dan pengembalian irian barat. 2. Kabinet Sukiman tahun 1951 sampai 1952. Keamanan dan pemilu demokratis jatuh karena kontroversi MSA dengan Amerika Serikat. 3. Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai 1953. Persiapan pemilu jatuh akibat konflik agraria Tanjung Morawa. 4. Kabinet Ali Sastro Midjoyo I tahun 1953 sampai 1955. Sukses menggelar konferensi Asia Afrika untuk ekonomi nasional. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai 1956. Menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis dan transparan. 6. Kabinet Ali Sastro Midjoyo II tahun 1956 sampai 1957. Fokus pada penyelesaian masalah irian barat dan ekonomi. 7. Kabinet Juanda tahun 1957 sampai 1959. Mengeluarkan deklarasi Juanda dan mempercepat pembangunan nasional. Keadaan politik Indonesia selama pelaksanaan demokrasi liberal sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juni 1959 penuh dengan pertentangan antar partai sehingga menimbulkan kekacauan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Usia kabinet yang hanya sesaat tidak mungkin melaksanakan program tersebut secara tuntas. Pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara tidak dapat terlaksana karena para pemimpin partai yang menjadi menteri hanya memikirkan kepentingan partainya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok bagi bangsa Indonesia, sebab tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi, jiwa Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan perempuan. Pada era demokrasi liberal, banyak organisasi perempuan yang aktif memperjuangkan hak-haknya, seperti Al-Syiah, Muslimat NU, Gerwis, Rukun Putri Indonesia, dan lainnya. Isu utama yang diperjuangkan adalah pengesahan undang-undang perkawinan yang mengatur nikah, talak, dan rujuk untuk melindungi hak-hak perempuan. Walaupun diperjuangkan sejak tahun 1950-an, undang-undang ini baru disahkan pada tahun 1974. Gerakan perempuan ini juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan pendidikan. Masa demokrasi liberal ditandai pemilu demokratis pertama pada tahun 1955 dengan sistem multipartai. 28 dari 39 partai lolos verifikasi, didominasi PNI, Masyumi, NU, dan PKI yang berlangsung 2 tahap pada 29 September untuk DPR dan 15 Desember untuk konstituante. Menghasilkan 4 partai tersebut sebagai peraih kursi terbanyak. Perkembangan ekonomi masa demokrasi
Ketidakstabilan politik pada masa itu berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia yang diwarnai defisit keuangan negara, inflasi tinggi sehingga harga kebutuhan pokok melonjak, ketergantungan ekonomi pada Belanda di bidang keuangan dan perdagangan, minimnya devisa, serta lemahnya sektor industri dalam negeri. Untuk mengatasinya, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan seperti Gunting Syafruddin untuk mengendalikan inflasi, gerakan benteng guna memperkuat pengusaha ekonomi, nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia, sistem ekonomi Alibaba sebagai kolaborasi pengusaha pribumi dan non-pribumi, persetujuan FINEK untuk keluar dari Uni Indonesia Belanda, rencana pembangunan 5 tahun yang dirancang PM Juanda dan Munaf sebagai Forum Pembangunan Nasional. Namun hampir seluruh program tersebut gagal mencapai target karena krisis politik dan keamanan yang terus berlanjut. Nasakom, nasionalisasi, agama, dan komunisme. Nasakom adalah konsep Soekarno yang menggabungkan 3 kekuatan besar seperti nasionalis, agama, dan komunis untuk menghadapi imperialisme dan menyatukan rakyat. Meski diterapkan dalam demokrasi terpimpin, konsep ini menimbulkan kontroversi dan perpecahan karena adanya pertentangan ideologi, terutama terhadap PKI. Nasakom semakin ditentang setelah PKI melakukan gerakan 30 September 1955. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan karena konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Soekarno menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 agar pemerintahan lebih stabil, terutama dalam menghadapi pemberontakan dan ketegangan daerah. Dekret ini menandai kembalinya sistem pemerintahan otoriter di bawah demokrasi terpimpin. Kesimpulan masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal di Indonesia adalah periode penting yang menandai awal pelaksanaan sistem parlementer dan pemilu demokratis pertama. Namun, kebebasan politik yang berlebihan tanpa stabilitas membuat pembangunan tidak berjalan optimal. Seringnya pergantian kabinet, konflik antar partai, dan krisis ekonomi menunjukkan bahwa sistem ini belum cocok diterapkan saat itu. Akhirnya, melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan memasuki era demokrasi terpimpin untuk mengejar stabilitas politik dan pembangunan nasional.